untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah yang dilanjut dengan kajian rutin kita, kajian ba'da subuh pada hari ini. Alhamdulillah, tentunya guru kita sudah hadir di hadapan kita semuanya, dan kita doakan mudah-mudahan agar beliau senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, mari sama-sama sebelum kajian disampaikan oleh guru kita awali kajian kita dengan bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan bagi saudara kita yang sedang sakit, yang akan menyakiti oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi seluruh jamaah sekalian memiliki hajat, mudah-mudahan hajatnya senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran. Ala hadihin niyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Mari jemaah sekalian kita ikuti kajian pada kesempatan subuh hari ini, dan kepada guru kami dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah ma ba'd. Hadirat al-fadil para jamaah yang Allah muliakan, semoga kita tetap diberikan sehat walafiat, mudah rezeki, nambah jodoh. Nah, amin juga. Para jamaah yang Allah muliakan, saya mau nanya, karena muter ya, kadang-kadang lupa dibatasi. Ada yang ingat nggak bulan kemarin saya membahas soal apa? Biasanya kalau ada yang nanya itu untuk membantu ingatan kita. Ada yang ingat gak? Saya suka banget kalau Bapak nggak ingat. Iya, saya itu kalau khutbah itu paling nggak suka kalau jamaahnya itu pada melek semua. Jadi ingat, akhirnya kalau berikutnya ini udah disampaikan belum ini ya? Jangan-jangan mereka masih ingat. Ya Ustadz ngulangin yang kemarin, kan nggak enak saya. Kalau begitu transportnya diulang lagi dari kemarin gitu. Para jemaah yang Allah muliakan, tentang ghadab apa sudah dibahas belum? Belum ya? Ghadab itu penyakit yang artinya ghadab itu marah. Jadi di dalam tubuh kita itu ada yang Allah menciptakan sesuatu tuh berpasang-pasangan. Dalam hati kita itu, di dalam bahasa Arab itu, hati itu disebut mujami'ul adghan, tempat kumpulnya segala hal-hal yang negatif. Ada marah, ada benci, ada kesel, ada sombong, ada ujub, wah segala macam hasud ada di hati kita. Tetapi juga ada hal-hal yang baik, positif, sabar, memberi maaf kepada orang lain, dermawan. Itu semuanya sebetulnya pusatnya di dalam hati. Pikir segala macam itu pusatnya di dalam hati. Jadi Islam sebagai suatu agama yang berkaitan dengan keyakinan itu bukan rasio sebetulnya agama tuh. Saya berdebat di medsos bahwa
ad-dinu huwal aqlu wala dina liman la aqlalah. Ada yang menulis kata-kata itu di WA. Agama adalah akal, maka tidak ada agama bagi yang gak berakal. Ini saya bilang ini ada loncatan logika ini. Kalau agama itu akal, kata Sayyidina Ali, mestinya mengusap khuf itu yang di bawah dong, yang kotor. Kenapa yang kalau kita wudhu kita pakai khuf itu kalau dalam perjalanan boleh nggak dicopot 3 hari. Jadi kalau kita wudhu cukup diusap atasnya aja. Itu masul khuffain. Ya kalau secara rasio, di atas kan nggak kena kotor, yang bawah mesti. Jadi kata Sayyidina Ali berarti agama bukan akal. Jadi itu makalah nggak jelas sumbernya itu. Ad-dinu huwal aqlu fala dina liman la aqlalah. Jadi hujjah safsatoiyah kelihatannya secara sepintas itu narasinya benar, tetapi di dalam sebuah membuat suatu deduksi. Jadi kita kan untuk mencari ilmu pengetahuan itu ada 2 metode, induksi dan deduksi. Kemudian diambil suatu pedoman umum. Kemudian juga ada analogi. Analogi itu menyimpan 3 hal. Kalau dalam bahasa mantik itu qadiyah sughra, qadiyah kubra, natijah. Atau dalam bahasa kita tese, antitese, sintesa gitu. Jadi ad-dinu huwal aqlu itu sudah enggak benar ini muqaddimah sughronya itu. Jadi harus ada muqaddimah sughra, ada muqaddimah kubro, ada natijah tadi. Agama itu akal. Ini dari mana kesimpulan itu dijadikan TC untuk selanjutnya? Memang benar nih, ad-dinu wal aqlu, kalau secara bahasa ya, agama itu akal. Maka tidak ada agama yang tidak bagi orang yang enggak berakal. Itu TC dan kesimpulannya terlalu cepat. Seharusnya ada TC, antitese, baru sintesa. Ad-dinu wal aqlu, saya bilang, itu loncatan logika. Agama itu akal. Kalau agama itu akal dan manusia lahir itu secara kudrati, al-kudrawi ya, atau secara tabi'i, turun tuh udah membawa potensi akal itu. Beda dengan hewan. Kalau begitu, kalau agama itu akal, berarti sudah dari awal agama itu sudah ada melekat pada diri manusia. Selama manusia itu masih berakal, simpulannya berarti dia masih beragama. Jadi orang kafir dianggap beragama juga, kalau cuman agamanya kafir gitu. Jadi beragama, ini salahnya di situ. Jadi bukan agama itu akal. Agama kita itu adalah berdasarkan wahyu. Akal Allah berikan pada kita untuk memahami wahyu itu. Soalnya setiap pelajaran apapun perlu dipahami, dan alat untuk memahami adalah akal dan pikiran. Sebagai bukti saya bilang kalau agama itu bukan akal, ada di Al-Quran, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Saya itu nggak hafal Quran sebetulnya, tapi kalau lagi butuh kadang-kadang tek, oh ini ya,
Enggak hafal, belum pernah. Tapi dulu waktu di pesantren suka mohon maaf ya tadarusan tuh saya enggak kalau orang mau sampai 3 kali 4 kali sebulan puasa. Saya sekali aja kadang enggak, artinya sekali tamat gitu. Karena itu saya mau pelan-pelan gitu. Sambil mohon maaf ditadaburin apa nih. Jadi kadang ada yang masih nempel di sini. Allah membuat agama untuk kalian, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha. Apa yang Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh. Walladzi auhayna ilaika, dan apa yang aku wahyukan kepadamu. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan apa yang saya wasiatkan kepada Nabi Ibrahim wa Musa wa Isa, Musa dan Isa, an aqimuddin wala tatafarraqu fi. Aqimuddin, laksanakan agama dan jangan bercerai-berai. Jadi syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna. Jadi dasar agama itu wasiat dari Allah melalui wahyu itu. Mewasiatkan pada Nabi Nuh, kemudian seperti yang aku berikan atau wahyukan kepadamu, dan apa yang diwasiatkan pada Ibrahim. Dan ini dikuatkan di ayat lain, wa wassa bihi Ibrahimu banihi wa wassa bihi Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim memberikan wasiat kepada anak cucunya juga Nabi Yaqub, anak-anakku, Allah telah memilihkan agama untuk kalian, maka janganlah mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi agama dari sejak Nabi Nuh, katakan, karena Nabi Adam itu belum punya garapan lah gampangnya. Idris sudah diangkat duluan sebelum dia berdakwah pada kaumnya. Nabi Nuh ini disebut ulul azmi, 1000 tahun berdakwah kepada kaumnya siang malam. Dakwahnya bukan membuat mereka dekat kepada Allah, justru lari. Rabbi da'atu qaumi laila wa nahara walam yazidhum du'ai illa firara. Jadi ada benarnya juga secara manusiawi. Nabi Nuh marah sekali, gampangnya setengah frustasi, sampai berdoa akhirnya, Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadharhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Tuhan, jangan biarkan orang kafir hidup atas bumi. Sebab kalau mereka dibiarkan hidup, mereka tidak akan menyesatkan hamba-hambamu. Mereka tidak akan melahirkan kecuali orang jahat. Jadi memang Nabi Nuh marah banget itu. Karena ya itu tadi, ya bayangin ya, jangankan sampai ratusan tahun ya, puluhan tahun saja kita umpamanya ngajarin anak didik bandel-bandel terus kan frustasi juga kita. Udah sono bodo amat gitu kan. Ini udah ratusan tahun, diterangkan itu 1000 tahun hidupnya Nabi Nuh, tapi ada cerita dikurangi 50 tahun karena Nabi Adam waktu itu tugasnya belum selesai, mungkin mendidik anaknya untuk bagaimana cara hidup. Katanya sih bidang pertanian atau apa, nggak jelas itu. Tak cocok tanam segala macam untuk supaya jangan kayak hewan makan, ya udah. Jadi ada persiapan. Jadi 950 tahun
Saya berpikir kadang-kadang, faktor apa ya? Apakah Nabi Nuhnya saja yang panjang itu, apa kaum yang lainnya juga? Kalau faktor alam berarti bisa digali, terutama dari sisi ilmiah ya, umpamanya Ashabul Kahfi itu bisa hidup 350 tahun di dalam gua tanpa makan, tanpa minum. Ini apa? Ada apa di gua itu? Ada energi apa yang membuat dia bertahan itu? Mestinya bisa dicari secara ilmiah itu. Cuman sekarang udah nggak jelas tuh Ashabul Kahfi itu di mana anunya, rimbanya itu. Kadang kena gempa atau kena apa tuh banyak itu. Dulu 1500 tahun sebelum Masehi itu ada kota yang tenggelam. Ini kemarin saya buka di YouTube tuh pas sungainya kering itu nampak itu bekas kerajaannya itu di daerah itu, di daerah Afghanistan atau Irak itu. Nah itu agama itu sama, cuman ya prakteknya aja beda-beda syariatnya. Manan sakmin ayatin aw nusyana bi khairin minha aw mithlaha itu ada gitu. Jadi persamaan. Nah kemudian yang dikhitab, yang jadi sasaran agama itu bukan pikiran tapi hati, emosi, keyakinan. Kaitannya itu. Jadi jangan heran profesor doktor yang otaknya orang Jepang kan hebat-hebat banget ya. Tapi itu nyembah matahari. Ya menurut kita kan ini orang nggak berotak ini ya. Matahari kok disembah sih. Nah matahari kan nggak abadi, kadang-kadang malah kan kena gerhana segala. Masa Tuhan kena gerhana? Itu kan ya. Tetapi yang nggak hidup rasio itu kalah emosi, keyakinan. Makanya kalau orang sudah membela keyakinan itu, apapun keyakinannya dia korbankan jiwa raganya. Sebab itu yang mendasari adalah hati, Pak. Bapak pernah ngalami atau tidak nggak tahu ya, tapi secara itu Laila Majnun, itu Laila Majnun cintanya itu sama Qaisdin dan Laila itu Masya Allah nggak bisa dipisahkan. Padahal orang tuanya yang Lailanya itu orang hebat dan Qaisnya itu cuman orang biasa aja, orang terkenal. Karena cinta itu para sahabat berani mengorbankan jiwa raga dan harta bendanya karena cinta itu. Kebetulan ada yang jomblo nggak di sini? Ada nggak yang jomblo? Hah? Ada ya? Duda, yang duda maksudnya, yang duda. Umpamanya duitnya lagi pas-pasan, tetapi ada WA dari BCL, jemput saya ya di Singapura umpamanya. Saya mau nikah sama kamu. Saya yakin pinjam duit sama tetangga itu. Kalau ada dijual yang lainnya. Kalau memang bapak cinta gitu. Tapi kalau benci boro-boro suruh nyambut kan ya, ngelihat aja udah enak banget ya kan ya. Ya itu cinta itu bisa merubah pemarah menjadi tawadu, orang yang kikir menjadi pemurah, begitu. Dan ini ada kaitannya, semuanya itu muaranya adalah di hati kita. Dan di hati kita itu ada bermacam-macam sifat dan penyakit, tetapi juga selalu ada lawannya, ada positif pada negatif. Makanya di dalam bahasa Arab disebut majami'ul adghan, tempat berkumpulnya segala sifat-sifatan. Nah, kita mau bahas apakah bahayanya ghadab, apa juga manfaatnya. Ini baru prolognya ya, nanti kalau membahas. Soalnya kalau dibaca terus bapak ngantuk takutnya. Tadi saya kan mohon maaf cerita
baru pulang sampai rumah sekitar jam 10 apa setengah 11 dari rumah ke Ade Sutardi yang kakak iparnya yang suka ngimamin itu Pak itu Ciledug. Jadi reuni Fakultas Adab 1980. Jadi ada yang sudah 40 tahun baru ketemu lagi. Dulu ganteng-ganteng, sekarang kok pada peot-peot. Ibu-ibunya jadi gembrot-gembrot, dulu pada langsing-langsing. Tapi teman-teman saya itu karena terus dia itu berapa orang, 3 orang itu profesor doktor di UIN itu. Ya karena dituntut secara akademik di sana itu disekolahkan di jadi udah banyak yang profesor doktor. Tetapi mungkin karena bernostalgia membayangkan saya dulu, dia tuh sama saya, ya Allah sopan-sopan tawadu banget memeluk manggil saya itu. Padahal saya cuman biasa aja di sini, cuman S2 doang. Mereka profesor doktor, tapi ingatan mereka mungkin ya mohon maaf waktu itu yang the best saya gitu waktu sarjana, jadi masih ada pengetan. Dan kalau dia tambah mungkin dia juga menduga saya nambah juga, secara formal sih enggak, tapi ya saya juga harus, sebab ilmu itu enggak mesti di bangku pendidikan secara formal, itu banyak kan. Jadi pulang tuh jam 10-an dah. Bisa tidur tuh jam setengah 12. Tadi udah dipasang alarm. Alarm kok ini 3.30. Subuh kan masih lama. Aduh masih ngantuk tidur lagi. Lupa kalau saya itu petugas di sini. Untung istri saya, Bapak katanya ngaji. Ya Allah. Lari tadi sampai wudhunya di sini. Saya biasanya wudhu dari rumah. Jadi ghadab itu penting enggak? Penting Pak. Kalau tidak ada rasa marah, berantakan kehidupan manusia. Bapak nanam padi berbulan-bulan, Bapak pupuk, udah panen diambilin orang, biarin aja katanya. Ambil habisin biar saya nggak capek. Goblok kan capek-capek nanam ya. Dia kan secara rasio kan ambilinnya, tapi dibawa pulang oleh dia kalau nggak ada marah. Tapi ada juga itu teman saya yang keterlaluan itu. Keterlaluan. Jangankan orang lain, ini tetangganya bawa itu. Kemarin bawa bini siapa itu? Bini siapa? Emang kenapa Pak Kiai? Ya bini orang lu bawa. Saya ngojek Pak Kiai. Oh ya nggak apa-apa kalau ngojek. Tapi kalau enggak gitu ya, tiba-tiba tetangga kita bawa bini kita nggak ada alasan ngojek atau apa, bawa kabur. Kalau kita diam aja habis bini kita, betul. Duit kita juga sama. Jadi ghadab ada. Tetapi sesuatu itu sebetulnya kalau yang berlebihan itu apapun, positif ada batasnya, negatif ada batasnya. Kalau di dalam kaidah fikih itu al-harim lahu hukmu ma huwa harimun lahu. Sesuatu larangan itu memiliki batasan yang hukumnya sama dengan larangan itu. Jadi segala sesuatu itu ada batasnya. Batas yang paling tinggi umpamanya begini. Sini halal, sini haram. Di sini ada batas. Itu syubhat. Jadi kalau umpamanya dari sini halal terus makin melemah, ini terus jadinya, jadi paling ujung tuh paling halal. Tapi kalau ke sini jadinya ujung sebelah sininya kurang, masuk ke daerah subhat. Kalau yang halal masuk ke daerah subhat itu jadi sunnah. Umpama sholat itu
Sholat kan ada waktunya itu. Terus ada qobliyah, itu sunnah. Itu batasan dari meninggalkan sholat atau ba'diyah. Tapi kalau haram kesini jadi makruh. Jadi kalau sunnah sudah hilang nih, masuk ke area makruh. Kalau makruh sering dilakukan, suka melakukan hal yang makruh, maka lama-lama suka melakukan yang haram. Soalnya ada batasnya gitu. Jadi ghadab tergantung manajemen kalbu kita memanagenya. Ghadab penting, tetapi kalau marah ghadab tuh, kalau marah ini tidak terkendali, Bapak pernah nggak lihat orang marahnya itu sampai mukanya itu kayak apa tahu? Saya pernah di kampung sana dulu itu lihat ada orang yang marah rumah tangga itu, padahal orang biasa aja, bukan orang kaya. Itu rame banget marah. Yang kena sasaran yang nggak berdosa sama sekali. Sering itu. Apa itu? Gelas piring dibantingin. Apa urusannya? Berarti kan otaknya udah nggak jalan tuh. Marah kok. Gelas piring dibanting, TV dilempar sampai pecah. Padahal itu kreditnya belum lunas. Coba berapa bulan dia harus ngumpulin itu? Hanya marah 1 jam, 1 hari. Setelah baikan lagi sama istrinya, nyesel kan? Nah ini, jadi efeknya itu kalau nggak terkendali banyak kemudian pertengkaran antar kampung, antar apa, seperti sekarang juga itu Uni Soviet dengan itu. Ini karena ada ghadab, marah. Ukraina memang keterlaluan kata saya. Dulu kan jadi satu itu, dan kemudian menjadi federasi, semacam federasi, dan itu malah pengen ke NATO. Padahal dari dulu yang namanya Uni Soviet itu musuhnya NATO. Sebab penting banget sebetulnya. Makanya dulu Gus Dur pernah menyayangkan, aduh kenapa Uni Soviet bubar, para kiai-kiai pada marah sama Gus Dur. Gus Dur ini gimana sih, orang komunis kok dibelain? Bukan itu ternyata. Begini, kalau di dunia ini hanya ada satu kekuatan dominan, maka dia akan berbuat semaunya. Jadi harus ada itu, harus ada balance. Jadi di Al-Quran disebutkan, walau la daqullahi nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'u wa salawatu wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira. Kalau tidak ada pertolongan Allah di antara sebagian manusia dengan sebagian yang lain, maka akan dihancurkanlah tempat-tempat ibadah orang Yahudi, Nasrani, orang agama lain, dan masjid-masjid yang banyak disebut nama Allah. Jadi sebetulnya mohon maaf nih ya, karena kebetulan saja saya punya teman-teman tuh orang Ansor sering gereja dijagain ngapain. Pak, sebetulnya menjaga gereja itu juga termasuk perintah dalam agama. Dulu perjanjian Nabi Muhammad waktu Piagam Madinah itu, orang Yahudi, orang Nasrani saling membantu menjaga, dan pernah rombongan Nabi Muhammad lewat dengan tentara banyak, udah jadi hebat itu. Ada yang naik onta, naik kuda, suruh turun semua. Kenapa ya Rasulullah? Sebelah situ ada orang beragama lain lagi beribadah. Kita hargai, soalnya kalau lari pakai kuda apa kan suaranya gemuruh itu, kayak dituntun kudanya. Menghargai. Kalau sampai lari begitu mereka terus curiga. Pokoknya Islam harus tampak menarik gitu, supaya tambah itu. Kalau kita berdakwah marah-marahin semua orang, boro-boro pengen ngikut ya kan ya. Kalau yang jadi kan mesti itu. Jadi
kewajiban kita semua berdakwah. Mereka beriman atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma alaina illal balagul mubin. Kalau Islam berwajah bengis, di dalam Al-Qur'an disebutkan fabima rahmatin minallahi lintadahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Karena rahmat dari Allah, hai Muhammad, kamu bisa berbuat lunak pada mereka. Kalau kamu keras hati, pemarah, pasti mereka akan bubar dari sisi kamu. Nabi Muhammad itu sopan santun, murah, sehingga banyak tertarik gitu. Coba kalau pemarah gak sukses dah. Nah ini ghadab kaitannya. Ya saya juga sering kadang-kadang yang nanyakan, oh macam-macam udah dijawab masih ngeyel. Ya saya pikir ya saya hanya berdoa semoga ya yang benar. Tetapi kadang-kadang gak ada dasarnya, cuman ini. Jadi yang ngeyelan itu sebetulnya orangnya taunya cuman nggak banyak, satu-satunya pas-pasan, jadi nggak ada pertimbangan, nggak ada pilihan. Jadi kalau orang, mohon maaf, kalau orang yang pengetahuannya sedikit itu ya nggak bisa mengembangkan. Ada anak SD nggak mau masuk sekolah, padahal gurunya itu sarjana. Dek, kenapa kamu nggak masuk sekolah? Saya sebel sama gurunya itu. Guru apa? Matematik. Lu kenapa? Dia mencela-mencelek katanya. Bahasanya itu dia nggak beres. Kenapa sih? Kemarin teman saya nanya, Pak 9 itu dia jawab 9 itu berapa tambah berapa? Teman saya jawab 5 ditambah 4. Bener. Pas besoknya ditanya lagi 9 berapa tambah berapa? 7 tambah 2. Dibenerin juga. Ini gimana sih? Teman saya nanya 9 itu 8 ditambah 1. Bener juga katanya. Ini mana yang benar? Berarti nggak ngerti tuh orang gitu. Itu kan jalannya. Apalagi kalau 9 itu berapa? Ya 1000 diambil 991. Oh tambah puyeng banget kan ya. Nah jalan semacam itu kadang-kadang nggak dipahami, hanya satu itu. Karena kurang perbandingan. Padahal substansinya apa? Kadang-kadang masalah begitu. Jadi kena ributnya karena itu, jadi ngokok gitu, ini yang benar gitu. Ya kalau kita yakin bahwa itu yang benar nggak apa-apa. Atau saya benar, itu harus. Kalau enggak, ragu kita dan nggak punya keyakinan. Tapi jangan dibalik, yang benar saya gitu. Jadi yang lain salah semua, sampai gurunya disalahin juga kan ya. Nah ini yang bahaya. Jadi kalau saya benar itu harus, kalau enggak kita nggak bisa berbuat. Para jamaah yang Allah muliakan, ini baru prolog dan ada satu dari Sayyid Ja'far itu, al-ghadab miftahu kulli syarr. Marah itu kunci segala perbuatan buruk. Jadi makanya Nabi Muhammad pernah wasiat pada seorang sahabat, qala la taghdab, sampai 3 kali, jangan marah-marah. Yaitu kredit sudah berapa bulan hancur semua karena marah sehari, marah 1 jam itu. Jadi jangan sampailah kita kendalikan. Sama tetangga kadang nyesel banget habis berantem, padahal kalau sabar insya Allah. Berantem antar kampung karena ghadab itu. Nah ini karena nanti akan dijelaskan ghadab itu apa, nanti definisinya. Sokatu kalau ada pertanyaan, aduh rame. Ayo, silakan sebelah dulu, yang sebelah sini dulu, silakan.
Nggak ada itu ya, nggak ada mic. Oh ini nih, panjang nggak? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pan? Heeh. Ayat kursi itu enggak ada yang bicara itu. Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Enggak ada itu tentang tadi itu. Ya. Wasi'a kursi samawati wal ardh. Hah? Hadis kursi kali ya. Hadis kursi. Kalau ayat kursi saya hafal Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati. Hadis kursi ya. Jadi begini di dalam hadis kursi hadis kursi itu begini. Jadi ada hadis itu yang seseorang itu Nabi Muhammad itu sebetulnya intinya wahyu tapi ucapannya dari Muhammad. Kalau hadis kursi itu dari Allah langsung susunan kata-katanya itu. Jadi Allah menciptakan, ada yang Allah menciptakan Nur Muhammad ini adalah isi dari alam semua itu, pokok pangkal. Maka kalau dalam menurut falsafah emanasi itu ada pancaran, Allah memikirkan dirinya, kemudian keluarlah alam ini, kemudian alam memikirkan dirinya terus sampai semuanya itu akal yang terendah adalah batu-batuan. Jadi semuanya akal dalam arti adalah suatu pemikiran, dan akal macam-macam. Kalau di dalam falsafah itu sampai pada al-aqlul mustafad. Al-aqlul mustafad itu akal yang dipiliki para nabi. Jadi kita nggak mampu untuk mencapai derajat itu. Al-aqlul mustafad ini adalah kalau kita itu istilahnya punya indera keenam. Jadi bukan kita kan yang biasa indera kelima. Nah itu kalau orang yang jenius banget, sampai kadang-kadang saking jeniusnya ada yang akal keenam itu isinya bisa macam indigo atau segala macamnya, itu sudah masuk pada akal keenam. Itu alat untuk menerima hubungan wahyu dengan Allah itu. Jadi kalau orangnya blow on, nggak cerdas, makanya Nabi itu diantar sifatnya fatonah, cerdas. Kalau Nabi itu blow on, dia nggak bisa diajarin menerima wahyu yang sifatnya itu memang rasional. Tetapi begini, artinya begini, maksud saya, yang narasi saya yang pertama itu bahwa agama itu akal, maka tidak ada agama bagi yang tidak berakal gitu. Nah sekarang akal itu manusia itu diciptakan sejak awal itu sudah berbarengan ada. Artinya kalau agama itu akal, berarti dia itu sudah beragama sebab punya akal. Tapi kenyataannya ada yang disebut kafir, ada yang disebut mukmin. Sebab dasarnya agama itu adalah wahyu.
syara'a lakum minad din ma wassa bihi nuha walladzi auhayna ilaika, yang saya wahyukan. Akal itu diberikan oleh Allah untuk memahami tadi ajaran-ajaran Tuhan. Makanya hanya dua yang punya kewajiban karena taklif di dunia ini, yaitu jin dan manusia. Sebab jin dan manusia itu punya akal juga, disebut as-saqalain. Jin juga ada yang mati gitu, ada yang hidup, cuman tahu di alam mana ya. Makanya kadang suka ada UFO yang pakai itu ya, meskipun kita belum bisa menyaksikan sendiri, tetapi dunia tidak akan menutup mata ada istilah pesawat UFO itu. Dan anunya orang jangan-jangan itu jin lagi keluar alam jinnya, pengen meneliti bumi. Sama dengan kita ke bulan, itu ke bulan. Jadi ada yang nggak percaya orang itu bisa sampai ke bulan. Saya juga waktu itu pernah nggak percaya, sebab Apollo itu sebelum ke bulan itu ngitarin bumi. Lah ngitarin bumi gimana? Ambles. Ternyata bumi itu ya begini, jadi ada anunya gitu. Nah sekarang kalau yang masih ngikut bumi datar, yang nggak percaya bahwa Apollo itu, kalau bumi itu datar terus ujungnya sampai mana, terus kemudian matahari sore tenggelam di lautan, pagi-pagi udah di sono, itu matahari yang lain, yang ono udah habis kali ya. Kan nggak begitu. Jadi ya kadang-kadang ya begitu tadi. Jadi kalau akal itu benar kata Bapak tadi, memang nur asalnya dari Nur Muhammad sampai laulaka ma khalaqtul aflaq di dalam hadis qudsi itu. Kalau tidak karena kamu Muhammad, aku tidak ciptakan planet-planet. Jadi planet-planet itu dari Nur Muhammad itu. Jadi kaitannya dengan ghadab itu nggak ada ya tadi dengan akal. Jadi akal manusia itu, makanya kalau di ayam, kambing itu akalnya enggak, tetapi mereka itu seperti malaikat itu. Malaikat itu bukan enggak punya akal dalam arti itu ya, tapi malaikat enggak kena taklif karena enggak ada nafsu. Jadi yang membuat ada taklif itu di samping ada akal, ada nafsu. Ada nafsu. Nah ini yang harus diisi adalah akal dalam. Jadi sulit ya, di dalam tubuh manusia itu ada dua kekuatan yang masing-masing bisa independen, bisa saling berkolaborasi, yaitu kekuatan rasio dan kekuatan emosi. Kekuatan rasio itu larinya pada hal-hal yang ilmiah. Kalau kekuatan emosi itu pada hal-hal yang spiritual. Masing-masing punya kelebihan. Zaman dahulu kalau ada orang bilang kita bisa ngomong dengan orang Amerika saat ini, itu pasti bilang orang gila kamu. Tapi sekarang enggak. Di sini ada, percaya enggak Bapak? Di sini ada potensi buah duren. Kalau Bapak klik aja itu GoFood, tolong beliin duren, nanti akan datang itu. Atau sate, di sini ada gitu. Ada sate, ada tiket pesawat, ada apa aja itu. Di sini ada gitu. Pasti ada jin di sini kata orang zaman dahulu sebelum ada HP gitu. Nah, ini kekuatan rasio. Nah, kekuatan emosi juga dulu begitu. Ada seorang guru memanggil muridnya cuman pakai gentong, woi datang ke sini, kedengaran ke sana. Nah itu kekuatan emosi, bisa berhubungan, tetapi enggak setiap orang mampu. Sama dengan HP juga, enggak setiap orang mampu beli, apalagi yang anunya bagus ya. Tapi sekarang rata-rata umum. Artinya apa? Bahwa dua kekuatan ini, kekuatan rasio dan emosi, atau kalau dalam bahasa pendidikan itu ada kecerdasan IQ ada kecerdasan emosional,
ada kemudian kecerdasan melalui IQ itu bisa dipadukan apa? Iya, ada ya, emosional itu maksudnya spiritual itu. Terus IQ itu adalah akal itu. Jadi kecerdasannya macam-macam. Kecerdasan ternyata banyak itu. Ada yang anak tuh blow on, matematik gak bisa, tapi kalau suruh main bola pinter banget, oportunis lagi dia itu. Dia mampu ini, wah ini harus begini nih caranya. Ada kecerdasan di situ. Jadi setiap orang punya potensi kecerdasan yang banyak macamnya itu. Termasuk kecerdasan spiritual. Emosi digabung dengan Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Tadabbur ini adalah wilayah akal kita gitu. Afala taqilun. Jadi sebetulnya tau amani, kata saya mah, tau amani. Jadi wahyu dengan akal kita itu dua saudara. Artinya orang gila nggak kewajiban apa-apa karena dia akalnya nggak berfungsi. Tetapi orang yang sadar yang kena taklif itu. Tetapi bahwa kalau saja tidak ada wahyu sebagai penerang petunjuk dari Allah, maka setiap orang akan beragama sesuai dengan akalnya masing-masing. Nanti Tuhannya sesuai dengan ya seperti cerdasnya kayak apa orang Jepang, tapi matahari dianggap sebagai Tuhan karena nggak ada wahyu. Barangkali itu. Sok yang kedua itu tadi. Itu bubur kacang ya, udah ada. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Kiai, yang ingin saya tanyakan Pak Kiai tadi menjelaskan kalau kodop itu diperlukan oleh manusia Pak Kiai ya. Kodop marah tadi. Apa? Kodop atau marah tadi itu kan diperlukan iya. oleh manusia. Iya. Yang saya ingin tanyakan, adakah beberapa contoh kodop yang telah dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW Oh, iya. dalam masa pengembangan agamanya? Terima kasih Pak Kiai. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah di suatu ketika, ini anehnya aja ya, terjemahannya atau pemahaman. Suatu ketika habis pulang peperangan, Nabi Muhammad membagi-bagikan ghanimah. Ada di antara mereka itu sebetulnya dalam tanda kutip yaitu orang munafik lah. Tetapi kan gak jelas kalau orang munafik kan adanya di hati ya. Orang menghakimi secara lahiriah. Itu waktu bagi-bagi itu ada yang marah. Muhammad tidak adil gitu sampai ditarik selendangnya itu. Padahal dia serakah. Terus Nabi Muhammad marah banget. Kalau bukan Allah dan Rasulnya, atau kalau Allah dan Rasulnya tidak adil, lalu siapa lagi yang akan bisa berbuat adil di dunia ini? Marah banget. Jadi sampai mukanya merah. Itu masalahnya dianggap bahwa Muhammad tidak adil dalam membagi ghanimah itu. Dia orang serakah orang. Jadi kalau bukan Allah wa Rasuluh tidak adil, lalu siapa lagi yang bisa berbuat adil? Jadi hanya Allah dan Rasulnya yang paling adil itu. Ya marah banget itu. Terus kemudian juga ada hal yang membuat Nabi Muhammad marah itu di saat apa ya, sampai Nabi Muhammad itu mukanya kelihatan merah. Itu peristiwa apa? Tapi yang pasti itu pada saat Nabi Muhammad buat ghanimah itu, membagi ghanimah, ada yang marah sampai ditarik selendangnya Nabi, dianggap Nabi Muhammad tidak adil. Begini, ini ya. Saya berpikir bahwa para sahabat Nabi itu, baik yang munafik, dianggapnya masih sahabat ya, secara lahiriah, hukum lahiriah, atau yang enggak, atau yang bandel, atau yang apa, itu semua dapat pahala. Dapat pahala sih. Ya.
Jadi kayak orang main sinetron, ada yang jadi maling, ada yang jadi penjahat, tapi semuanya dapat amplop, ya kan ya. Sebab apa? Ini contoh pelaksanaan hukum agama. Kadang-kadang sahabat protes ini akhirnya turun ayat. Protes ini turun begini. Jadi merupakan contoh kehidupan. Kita harus mencontoh. Ya tapi yang jelek tetap contoh jelek itu. Kalau dianya pelaku yang jadi contoh itu, kayaknya tetap dapat pahala lah. Sebab gara-gara dia begitu maka timbul ini gitu. Jadi seperti kayak pelajaran yang melalui drama gitu. Pelajaran yang melalui drama gitu. Artinya minimal ya diampunilah dosanya oleh Allah gitu. Sebab untuk contoh, kalau dari awal umpamanya hal bagus semua nggak ada pelanggaran, maka nggak ada contoh bagaimana menangani pelanggaran itu. Makanya sekarang jadi rujukan bagaimana zaman Rasulullah tentang pencuri, ya dieksekusi, potong tangan, terus itu dan ini semuanya itu jadi contoh untuk dilaksanakan oleh umat sesudahnya gitu. Ya minimal saya yakin itu asal hatinya, ya bukan munafik. Kalau munafik tuh udah fidarkil asfala minan nar. Tapi kalau bertobat kemudian menjadi orang baik, ya insya Allah diampuni oleh Allah. Dan semuanya terserah Allah dah. Jadi begitu tadi, ghadab, ada Nabi Muhammad sampai marah banget sebab dianggap Rasulullah nggak adil gitu. Kata Rasulullah, kalau bukan Allah dan Rasulnya, ya kalau Allah dan Rasulnya tidak adil, maka siapa lagi gitu. Jadi yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi wa rasulih. Jadi karena milik Allah dan Rasulnya terserah Allah membagikan. Mungkin ada yang tidak sama pembagiannya, tapi yang namanya keadilan itu enggak harus sama. Enggak harus sama. Ya posisinya umpamanya dia eselon 1, yang satu umpamanya baru tukang nyapu, ya bagiannya ya lain. Adil itu bukan sama rata bukan adil, belum tentu adil kecuali dalam posisi yang sama, dalam keadaan yang sama rata. Tetapi kalau keadaannya berbeda, umpamanya ini butuh banget orang ini, maka dikasih 2 kali lipat. Ini biasa aja, ya 1 kali. Jadi ada al-ahwaj, ada ghairil ahwaj, ada haj, ada yang sangat butuh, ada yang tidak butuh, ada yang butuh saja. Itu ada al-adalah itu di dalam kitab al-asbah wa nadhair, ada di situ nanti. Ada lagi yang lain? Wah nanti itu anu dingin itu kopinya. Bukan begitu, mohon maaf nih. Ini habis ini saya mungkin ya sekedar istirahat sebentar, pakai kayak jasman ada itu ya lah. Tadi ada reuni di Yaping. Saya suruh ngisi juga. Jadi kan kemarin baru pulang dari sana, istirahat terus ke sini, terus langsung dari sini ya mandi terus ke pesantren itu. Ada undangan apa ya, tasakuran walimatus safar. Terus jam 10 apa jam 11 suruh ngisi itu acara reuni. Udah tua begini kalau masih muda yang mana aja insya Allah gitu ya. Kalau udah tua ya Ciledug jauh banget ternyata. Terus mampir ke itu, bukan Cikeas, enggak, Ciledug sama Cikeas jauh, nggak ada hubungannya. Ke itu, ke cucu saya, nengok cucu saya, jadi pulang sama yes. Ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kiai yang telah menyampaikan ilmu pada kesempatan pagi hari ini, dari subuh sampai menjelang pagi. Tentunya mudah-mudahan insyaallah senantiasa bermanfaat untuk kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Insyaallah untuk ba'da maghrib dilanjut dengan kajian tafsir Quran akan disampaikan oleh Ustaz Haji Ahmad Maududi Zahrain LC. Dan jamaah, mari sama-sama kita tutup kajian kita dengan berdoa, membaca hamdalah dan